Nah, ini adalah charger untuk mobil atau motor ya. Ini saya gunakan untuk dipasang di motor ya. Kita buka. Ini dalam kemasannya seperti ini. Ini ada tulisannya 11 sampai 14,6 ya. Ini maksudnya indikator voltase baterai, tegangan baterai atau tegangan aki ya ini. Nah, dan ini ada colokan USB tipe 3 ya, 3.0 ya. Jadi ini udah fast charging. Nah, 5 volt 4,8 ampere, 2 buah. Dan ini ada tombol on off. Ini bisa menghidupkan mematikan. Ini ada inputnya ya, negatif dan positif. Ini ke baterai atau ke aki ya, min plus. Kita langsung aja tes ya. Dalam penjualan dikasih ini, yang biru ini. Belum termasuk kabel ya, kalau kabel ini saya buat sendiri. Dan ini juga beli sendiri terpisah ya. Ini adalah sikring kabel yang dipasang langsung ke kabel. Ini sikringnya 5 ampere ya. Karena ininya juga butuh 4,8 ampere, jadi saya kasih sikringnya cukup 5 ampere aja. Jadi kalau ininya nanti terjadi yang tidak diinginkan, misalnya korslet, putus ini. Nggak langsung merusak bagian komponen atau sikring mesin motor ya. Jadi yang ini akan putus. Gitu, kita langsung cek aja. Yang merah itu saya pasang ke positif ya. Merah positif. Ini gampang, tinggal nyolok-nyolokin sih. Udah dibuat. Nah, kita cek seperti apa. Ini udah terkoneksi ke tegangan. Tegangannya saya kasih 13 volt ini. Nah, itu. Seperti itu. Nah, jadi ini menunjukkan tegangan ya saat ini. Tegangan saat ini 13,4 volt ya. Nah, sesuai ini. Ini juga bisa menjadi indikator baterai ya. Kalau habis itu mendekati merah, dia akan mati itu kalau nggak salah di area 10 volt ya. Kita cek aja nih. Ini kan saya menggunakan adaptor ya. Jadi bisa diatur. Kita cek sampai berapa dia. Ini saya turunkan tegangannya. 12 volt. Di 10 volt dia masih hidup ya. Di 11 volt dia masih hidup. 10 volt masih hidup ya. Dia di 8 volt dia mati. Nggak bisa dinyalakan. Jadi 11 volt itu dia masih hidup. Dia masih oke ya, bisa berfungsi. 10 volt ini masih berfungsi. Nah, kita pakai 14 volt aja. 13 volt lagi. Nah, nanti kalau motornya sedang berjalan ya ini pasti ke 14 volt. Tapi kalau posisi motornya lagi off, asli ini di antara 12 ya. Kadang-kadang 11 ya, tergantung motornya sih. Tapi normalnya itu tegangan itu 12 sekian, 12 voltan. Nah, ini on off-nya juga ini bisa mematikan, menghidupkan si LED ini ya. Di sini ada mode cukup titik aja, tidak ketahuan berapa tegangannya. Untuk melakukan pengecasan saya menggunakan ini. Nah, ini adalah alat pengetes charger. Nah, udah terkoneksi ya. Tegangannya udah ada, di tegangan dari charger itu 4,8 volt ya. Nah, ini dia. Kita tes. Oh, ini posisinya kita ke sini aja. Ya, oke, terlihat oke. Saya akan mencoba ngecas ini. Ini alat vacuum cleaner portable ya. Kita tes. Nah, ketika sedang melakukan pengecasan, dia hidup ya. Jadi kita mengecas ini sampai hijau ini. Jadi ada indikator, berarti ada kabel atau ada
alat yang sedang mengecas, jadi posisinya ada indikator seperti itu ya. Kita coba off. Ya, walaupun di off, ini tetap ngecas ya. Dia tuh mengecas dengan tegangan 4,8 volt dan dengan ininya out ampere-nya itu 1,295 ampere ya. Jadi ini di on in off juga nggak ngaruh, tetap ngecas ya. Cuma si on off ini hanya menghidupkan mematikan lampu ini ya, lampu indikatornya aja. Jadi ada cuma mode titik ini aja nih, merah. Ada mode ini, seperti ini. Jadi dia tidak mematikan, menghidupkan cas ya. Dia tetap hidup tuh. Coba kita seolah-olah kita misalkan stop kontaknya di off ya, seolah-olah. Nah ini stop kontak di off. Stop kontak motor misalkan kita on kan lagi. Pertama stop kontak di on ya, si charger itu posisi off. Nah ini walaupun ini udah ada tegangan masuk ya, ini ke charger itu udah ada tegangan masuk. Kita coba ini. Oh iya bener. Jadi kalau kabel chargernya itu kita ngambil setelah kunci kontak, maka on off ini akan berfungsi sebagai on off pertama kali menghidupkan charger ini gitu. Tapi kalau kita memasangkan kabel ini langsung ke baterainya ya, ini hanya berfungsi sekali ya, sekali ketika memasangkan charger ini ke aki gitu. Setelah itu on off ini berfungsinya cuma untuk mematikan, menghidupkan indikator ini. Kalau saya sih akan dipasang setelah kunci kontak ya, bukan sebelum kunci kontak. Jadi si ininya itu bisa mati. Tapi ada kekurangan kelebihan sih kalau setelah kunci kontak. Jadi kalau mau ngecas harus dalam posisi kontak selalu on ya. Tapi kalau langsung ke baterai, walaupun kunci kontak off, kita tetap bisa ngecas, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya selalu on ininya si chargernya ya. Begitu. Coba saya akan ngecas ini ya. Ngecas yang lebih ringan. Ini 0 ya, ampernya 0 karena ini tidak ada tegangan, tidak terkoneksi dengan perangkat ya, jadi 0 ampere, jadi tidak terjadi charging. Kita coba ngecas yang ringan ini ringan. Apakah dia menggunakan 1 ampere? Ketika kita mengecas perangkat lain, ini cuma menggunakan 0,762 ampere atau 3,6 watt aja ya. Walaupun dia maksimal itu bisa mengecas sampai dengan 35 watt ya untuk fast charging. Karena ini bukan fast charging, jadi dia cuma 3,6 watt. Benar ini berfungsi dengan baik ya adapternya, menyesuaikan perangkat yang sedang dicas. Kita coba lagi ke sini, pindah. Nah, ini dayanya besar ini. Ini butuh daya cas yang besar untuk ini. Nah, ini 6,2 watt ya. 1,3 ampere ya casnya yang masuk ke sini. Nah ini kita menggunakan cas asli, tegangannya naik 4,9 mendekati 5 volt. Dengan ini itu sama benar fast charging. Ini berfungsi dengan baik, jadi dia bisa sesuai dengan fungsinya ya. Jadi bukan abal-abal ya, bukan hanya tulisan ya, tapi berfungsi sama persis dengan charger original 33 watt Xiaomi ya. Ini 35 watt, ini 33 watt ya. Di lebih tinggi ini. Jadi ini rekomendasi, memang sesuai deskripsi ya. Udah diuji. Recommended ya. Untuk link pembelian silakan cek deskripsi video ya. Mungkin sekian, terima kasih.